Halo, kita bertemu kembali dalam channel Kebun Soles. Dalam video kali ini, saya akan memberikan tip yang sangat sederhana bagi teman-teman pecinta tanaman, khususnya tanaman stroberi. Dalam menanam stroberi, terkadang kendalanya adalah kita sudah menanam lama, tetapi nggak juga muncul buahnya. Nah, hal ini mungkin tanaman tersebut kurang unsur kalium atau K untuk merangsang pembungaan. Dalam video kali ini saya akan memberikan tip yang sangat sederhana bagaimana cara membuat POC yang mempunyai unsur kalium agak banyak atau kaya akan unsur kalium. Bahan yang saya gunakan adalah bahan-bahan yang simpel atau mudah didapat, bahkan bisa didapat dari dapur Anda untuk membuat POC ini yang nanti kita bisa terapkan dalam tanaman stroberi yang seperti saya praktekkan di sini. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah ada 5 jenis bahan ya. Yang pertama saya menggunakan air kelapa dan sabut. Jadi ini bukan kelapanya tapi air dan sabutnya. Dan pastikan sabut yang kita pakai adalah sabut yang kering ya, jangan yang masih hijau kulitnya atau masih basah, karena sabut yang masih hijau atau masih basah itu kaya akan kandungan tanin. Sementara tanin sendiri adalah kontraproduktif. Dalam hal ini tanin justru akan memperlambat pertumbuhan sehingga tanaman jadi kerdil. Jadi hati-hati, gunakan sabut kelapa yang kering. Jadi air kelapa, sabut kelapa. Terus saya menggunakan di sini MSG ya. Jadi MSG sendiri kaya akan unsur natrium. Ini bisa menyuburkan tanaman ya. Sebagai starternya saya menggunakan E4. Jadi E4 itu bisa dibeli di toko pertanian, atau misalnya tidak punya E4, starter yang kita gunakan adalah mikroorganisme lokal. Kita bisa menggunakan nasi yang sudah basi, yang sudah ditumbuhin jamur yang oranye itu, atau kita bisa menggunakan ragi tape atau ragi tempe ya. Dan sebagai unsur glukosanya di sini saya menggunakan tetes tebu. Sebenarnya bisa digantikan dengan gula ya, bisa gula merah ya, gula Jawa, atau bisa menggunakan gula pasir. Namun dalam hal ini saya menggunakan tetes tebu ya. Jadi ada 5 macam bahannya ya. Ini. Oke, bagaimana cara membuat POC yang tadi saya jelaskan? Mari kita ikuti video selanjutnya. Oke, jadi pertama-tama kita akan siapkan ember sebagai tempat POC ya. Dalam hal ini saya menggunakan air kelapa, cuma saya sudah kumpulkan ya. Jadi kenapa warnanya putih? Karena ini memang sudah saya kumpulkan agak lama ya, jadi sudah agak putih. Di sini saya menggunakan 7,5 liter air kelapa ya, karena satu botol ini kurang lebih 1,5 liter. Jadi air kelapa kita tuang dalam ember ya. Jadi air kelapa di sini kaya akan unsur kalium. Oke, bahan yang kedua kita masukkan sabut kelapa. Di sini saya sudah cincang ya, kurang lebih 1 bakul ini. Sebenarnya semakin banyak semakin bagus, namun
sabut ini harus benar-benar terendam semua ke dalam air kelapanya. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan MSG ya. Untuk larutan air kelapa 7,5 liter saya menggunakan kurang lebih 2 sendok makan ya. Jadi hati-hati, MSG jangan terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak justru malah berisiko akan mati tanamannya. Terus di sini tetes tebu atau gula ya, saya menggunakan kurang lebih setengah liter untuk cairan air kelapa 7,5 liter. Saya menggunakan setengah liter tetes tebu. Oke. Terus sebagai starternya di sini saya menggunakan E4. Untuk air kelapa 7,5 liter saya menggunakan sekitar 1/4 liter. Oke, setelah semuanya kita tuang dalam ember, kita hanya butuh memfermentasikan bahan ini kira-kira 21 hari paling cepat ya. Semakin lama misalnya bisa 30 hari, 40 hari semakin bagus ya. Namun 21 hari sebenarnya sudah bisa kita pakai. Dan ini kita tutup menggunakan plastik ya. Kita menggunakan plastik, terus setiap 1 minggu sekali kita harus aduk ya. Sampai dengan umur kira-kira 21 hari baru cairan ini bisa dipakai. Saat kita mengaplikasikan dalam tanaman, ini kita tidak langsung menyiramkan ini ke dalam akar, namun kita harus campur dengan air ya, dengan perbandingan 1:5. Jadi 1 POC 5 air. Misalnya kita menggunakan takaran gelas ya, 1 gelas POC berarti 5 gelas air ya. Nah, kita bisa aplikasikan sekitar dalam 1 minggu bisa 3 kali kita aplikasikan pupuk ini ya. Sebelum kita mengaplikasikan pupuk yang tadi kita buat, yaitu pupuk yang kaya akan unsur kalium, pastikan tanaman stroberi yang akan kita aplikasi itu sudah tumbuh subur. Dalam hal ini kira-kira umurnya antara 2 sampai dengan 2,5 bulan sejak kita tanam ya. Jadi di awal penanaman kita kasih pupuk yang kaya akan unsur N ya, untuk pertumbuhan. Jadi kelihatan batangnya sudah besar-besar seperti ini ya. Namun dalam hal ini saya hanya menggunakan rendaman pupuk kompos saja di awal penanaman ya. Jadi dari umur 0 sampai kira-kira 2 atau 2,5 bulan. Setelah itu baru saya aplikasikan pupuk yang kaya akan kalium sebagai perangsang pembungaan ya. Jadi pastikan batangnya ini sudah kelihatan besar, baru kita aplikasikan pupuk yang tadi kita bikin. Namun sebenarnya selain kita mengaplikasikan pupuk, kita juga harus melakukan perawatan. Salah satunya kita harus membuang daun yang tua. Jadi sisakan kira-kira 5 daun saja ya. Daun tua kita buang. Terus yang kedua, kita juga harus buang sulurnya. Jadi kalau keluar sulur untuk anakan kita harus buang. Kita akan fokus ke pembuahan saja ya. Terus aplikasi dari pupuk yang kaya akan kalium ini, pengalaman saya ini saya aplikasikan antara 1,5 bulan ya. Ini sudah keluar buah yang lumayan bagus dari pupuk yang sangat sederhana tadi.
Jadi sekali lagi pastikan di fase pertama, fase vegetatif, yaitu pertumbuhan akar, batang, ya, daun, kita aplikasikan pupuk NPK atau kita menggunakan pupuk yang kaya akan unsur NPK, ya. Terus setelah umur 2 sampai 2,5 bulan baru kita aplikasikan pupuk yang kaya akan kalium sebagai perangsang pembungaan. Oke, demikian video singkat saya, video yang sangat sederhana. Semoga tip dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman pecinta tanaman, khususnya tanaman stroberi. Jangan lupa like dan subscribe video saya apabila video saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.